Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dan belum klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Di video saya kali ini saya akan kembali menceritakan kepada teman-teman tempat-tempat angker yang berada di Jakarta. Buat teman-teman yang penasaran tempat apa yang akan saya ceritakan pada malam ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya akan menceritakan tempat angker atau yang terkenal berhantu di daerah Jakarta Timur. Sebuah tempat yang menjadi saksi sejarah pada tahun 1998 yaitu kerusuhan di Jakarta. Di mana pada saat itu banyak sekali menelan korban jiwa akibat tempat itu terbakar. Tempat yang saya maksud adalah Mall Jogja Klender. Buat teman-teman yang lahir pada tahun 80 sampai tahun 90-an pasti sudah tahu tentang kerusuhan di Jakarta. Dan kerusuhan itu terjadi di mana-mana, hampir di seluruh Jakarta. Mulai dari Semanggi, Gajah Mada sampai di kawasan Jakarta Timur. Khusus di Jakarta Timur terjadi peristiwa yang sangat besar, mengakibatkan sebuah mal yang terletak di Jakarta Timur itu terbakar dan menimbulkan ratusan korban jiwa. Dikarenakan banyak sekali menelan korban jiwa, akhirnya mal tersebut menjadi berhantu atau bisa dikatakan menjadi angker. Banyak sekali kejadian mistis setelah terjadinya kebakaran itu. Bahkan arwah penasaran dari korban-korban yang berjatuhan itu sampai mengganggu ke warga sekitar sampai pengguna jalan. Berikut saya uraikan kejadian-kejadian misteri yang terjadi setelah Mall Klender tersebut terbakar. Yang pertama adalah penampakan hantu berwajah melepuh. Salah satu penampakan hantu yang paling mengerikan adalah wujud korban-korban kebakaran teror Mei 1998 yang menghantui elevator dan kamar mandi mal tersebut. Banyak pengunjung dan penjual yang sudah menyaksikan keberadaan makhluk gaib tersebut. Mereka menyatakan tidak hanya di malam hari saja. Penampakan hantu korban-korban kebakaran itu pun sering menampakkan diri pada siang hari. Wajah dari para korban tersebut terlihat melepuh. Mereka terlihat mengerang kesakitan sambil berjalan pincang dan menuju ke tembok mal lalu menghilang. Dan kesaksian kembalinya para arwah korban kebakaran tersebut tidak terjadi di dalam mal saja. Menurut kesaksian banyak keluarga yang telah kehilangan kerabatnya, mereka sering melihat anggota keluarga mereka yang meninggal pada saat menjadi korban kebakaran kembali ke rumah dengan wujud yang sudah hancur. Jadi ada kisah di balik cerita kembalinya arwah yang menjadi korban kebakaran pada tahun 1998 itu. Menurut kesaksian dari para keluarga yang menjadi korban tersebut, ada salah satu keluarga yang mengatakan bahwa jadi pada saat itu yang menjadi korban kebakaran dari mal tersebut adalah adik kandungnya.
Menurut penuturan dari salah seorang kakak yang adiknya pada saat itu menjadi korban, jadi sang kakak ini menuturkan bahwa dia melihat sosok adiknya ini pulang ke rumah. Dan kejadiannya pada saat itu sang kakak ini sedang berada di dalam rumah. Dan dia melihat sosok adiknya ini berada di luar rumah sedang duduk tepat di teras rumahnya itu. Dari balik jendela dia memperhatikan. Sepertinya dia tidak asing lah ya dengan postur tubuh yang sedang duduk di balik jendela itu. Dikarenakan sang kakaknya ini penasaran, akhirnya sang kakak ini memanggil nama adiknya itu. Dan sang kakak sadar pada saat itu memang adiknya ini sudah nggak ada atau sudah meninggal. Dikarenakan penasarannya ini, siapa ya kira-kira yang duduk di teras rumah yang postur tubuhnya ini mirip sekali sama adiknya. Akhirnya beliau memanggil nama adiknya itu, namun sosok yang sedang duduk di teras rumahnya tersebut tidak mendengarkan panggilan dari sang kakak ini. 1 kali sampai 3 kali sang kakak memanggil nama adiknya, panggilan tersebut tetap tidak digubris oleh sosok tersebut. Dan akhirnya sang kakak ini memberanikan diri mendekati sosok tersebut. Pada saat sang kakak mendekati sosok yang sedang duduk di depan teras itu, sosok tersebut perlahan memalingkan wajahnya ke arah kakaknya itu. Dan betapa kagetnya sang kakak melihat sosok tersebut, wajah dan sebagian tubuhnya ini sudah melepuh dan hampir tidak dikenali. Dan sang kakak pun akhirnya teriak ketakutan dan meninggalkan tempat tersebut. Kejadian yang kedua adalah uang yang berubah menjadi daun. Cerita aneh yang terjadi di Mall Klender ini adalah dengan berubahnya uang yang menjadi daun. Jadi memang uang yang terlihat pada saat penjual atau pembeli yang berada di Mall Klender tersebut pada awalnya memang menyerupai seperti uang pada umumnya. Namun setelah pulang mereka ini bersaksi bahwa uang yang mereka bawa pulang atau yang mereka lihat ini berubah menjadi daun. Kisah ini mengantarkan kita kepada gadis yang berbaju putih yang gemar mendatangi toko-toko yang berada di dalam mall. Dan gadis ini selalu datang setelah maghrib menjelang. Dan gadis tersebut tidak pernah membawa apa-apa. Namun gadis ini hanya membawa 1 lembar uang saja. Dan baju putihnya ini sudah terlihat sangat kusam. Bahkan ada seseorang yang mengatakan bahwa bagian dari bawah roknya ini sudah sobek sampai ke paha. Dan menurut cerita, gadis yang berwajah pucat ini adalah etnis dari Tionghoa. Dan gadis ini terlihat menghampiri salah satu toko untuk membeli apapun barang lah yang ada di hadapannya. Dan gadis ini menawarkan selembar uang kepada penjaga toko. Dan anehnya, berapapun harga barang yang ia beli, ia hanya memberikan 1 lembar uang saja. Jadi gini, misal contoh dia membeli 1 barang dan harga barangnya itu lebih murah ataupun lebih mahal, itu dia hanya memberikan 1 lembar uang itu saja. Kalau misal ada lebih dari belanjaannya itu, gadis itu mengatakan, ya udah kembaliannya ambil saja buat kamu. Dan setelah mengatakan hal itu, gadis tersebut bergegas meninggalkan toko tersebut. Dan setelah gadis itu meninggalkan toko tersebut, uang yang diberikan kepada gadis tersebut seketika berubah menjadi daun. Nah, penjaga toko tersebut mengetahui bahwa uang yang diberikan oleh gadis tersebut berubah menjadi daun. Pada saat penjaga toko ini ingin mengembalikan uang dari customer yang lain. Jadi ingin memberikan kembalian uang lah dari belanjaan yang dibeli oleh customer yang lainnya. Perasaan di dalam laci ini tadi tidak ada daun. Kok tiba-tiba jadi ada daun? Hal itu diperkuat oleh kejadian-kejadian yang lain yang dialami oleh toko-toko yang didatangi oleh gadis tersebut.
Jadi teman-teman di rumah juga sudah mulai berpikir bahwa gadis tersebut adalah salah satu korban dari kebakaran Mall Klender tersebut. Yang ketiga adalah tangisan misterius yang terdengar dari basement dan lift. Jadi teman-teman, kejadian mistis atau kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Mall Klender ini tidak hanya di situ saja. Ada lagi kejadian mistis yang lainnya, yaitu berupa tangisan yang sangat pilu terdengar dari arah basement bawah dan lift. Cerita yang beredar di masyarakat Jakarta menyatakan bahwa mereka sering sekali mendengar tangisan pilu yang terdengar dari arah basement bawah mall. Dan tangisan ini juga terdengar sampai ke lantai 3. Tolong, perih. Kata-kata itulah yang sering sekali terdengar sampai menggema ke beberapa sudut mall. Jadi menurut kesaksian salah satu security yang sedang berjaga pada saat itu, jadi memang suara minta tolong yang terdengar oleh beliau ini sangat terdengar jelas dari arah basement. Dan beliau penasaran, akhirnya security ini berlari menuju ke arah basement tersebut. Pada saat sampai di basement, security tersebut tidak menemukan siapa-siapa di sana. Namun suara tersebut semakin jelas terdengar, diiringi dengan isak tangis. Bukan hanya seorang saja yang berteriak, namun security tersebut seperti ramai yang berteriak minta tolong sambil menangis dan mengatakan perih. Dan seketika security tersebut seperti teringat bahwa memang mall tersebut pernah kebakaran dan mungkin saja yang berteriak adalah arwah yang meninggal pada saat kebakaran Mall Klender tersebut. Kisah selanjutnya adalah kisah yang keempat adalah keramaian yang tiba-tiba menjadi sunyi, di mana selepas kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998, di tempat ini ditemukan banyak sekali hal ganjil dan aneh. Salah satunya adalah fenomena munculnya hiruk-pikuk di sana. Jadi dalam suatu waktu di dalam mall tersebut terkesan banyak sekali orang. Namun setelah diperhatikan secara baik-baik, mall tersebut ternyata tidak ada orang. Suasana yang sepi dan sangat mencekam. Jadi kisah ini sangat populer pada saat itu. Dan menurut kesaksian dari beberapa orang bahwa mereka adalah korban yang bergentayangan. Kejadian selanjutnya adalah kejadian yang kelima. Duduk bersama penumpang hantu. Menurut cerita, setelah Mall Klender tersebut kebakaran, setidaknya ada 450 mayat yang menjadi korban. Dan mayat-mayat tersebut rata-rata ditemukan dengan kondisi yang sangat buruk dan sudah tidak berbentuk lagi. Dan fenomena itu tidak hanya membawa duka, namun membawa kisah mistis. Ada suatu kejadian. Jadi ada seorang pria yang menaiki angkot dan angkotnya ini rutenya ke arah Rawamangun. Dan pada saat pria tersebut masuk dan duduk di dalam angkot tersebut, sang pria melihat para penumpang yang lain ini seperti penumpang misterius. Dikarenakan wajah seluruh penumpang yang berada di dalam angkot tersebut terlihat sangat pucat dan tidak mengeluarkan suara, atau bisa dibilang mereka ini tidak ada yang ngobrol. Dan sang pria pun merasa ya udahlah, nggak ada yang aneh seperti itu. Dan hal yang membuat pria tersebut menjadi sangat ketakutan dan bulu kuduknya merinding adalah seluruh penumpang yang dikatakan misterius itu berhenti tepat di depan Mall Klender tersebut. Dan sang pria itu menyadari bahwa pada saat itu Mall Klender tersebut sedang tutup dikarenakan memang habis kebakaran pada saat itu. Seluruh penumpang misterius itu bergegas
memasuki ke arah dalam mal tersebut dan seketika menghilang. Dan pria tersebut baru menyadari bahwa seluruh penumpang yang berada di dalam angkot tersebut adalah korban kebakaran dari Mall Klender tersebut. Kejadian selanjutnya adalah kejadian yang keenam. Kisah arwah ayah yang kembali pulang. Mall Klender juga menyisakan kisah menakutkan yang dialami oleh seorang pemuda yang bernama Yanto, yang kehilangan ayahnya akibat peristiwa kebakaran itu. Jadi ayah Yanto yang memang sudah diketahui meninggal, dikatakan oleh seorang pemulung masih hidup dan berada di lantai 3 Mall Klender tersebut. Jadi antara ragu dan bingung mendengar perkataan sang pemulung tersebut, akhirnya Yanto ini memberanikan diri untuk mencari ayahnya ke lantai 3 mall tersebut. Dan setelah Yanto mencari keberadaan ayahnya tersebut, di sini Yanto tidak menemukan sosok ayahnya tersebut. Dan Yanto berpikir bahwa ya mungkin ada sesuatu yang menyerupai dari ayahnya tersebut. Kisah yang ketujuh adalah kisah telepon umum yang berada di lantai dasar. Salah satu lokasi yang paling dianggap berhantu adalah di lantai dasar Mall Klender tersebut. Namun kendati dikatakan angker atau berhantu, masih saja banyak orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran dari berita tersebut. Jadi memang telepon umum yang berada di lantai dasar tersebut kerap kali berbunyi dan suaranya tersebut sangat nyaring dan membuat security yang berjaga malam di tempat itu merasa sangat ketakutan. Bukan hanya sering terdengar berbunyi saja telepon umum yang berada di lantai dasar tersebut, namun ada saksi yang melihat bahwa gagang dari telepon umum tersebut terangkat, namun di situ tidak ada satu orang pun yang berada di depan telepon umum tersebut. Setelah kejadian itu, warga atau orang yang mengetahui bahwa telepon umum tersebut sering berbunyi dan pernah melihat gagang teleponnya terangkat, mengatakan bahwa memang telepon umum yang berada di lantai dasar mal tersebut berhantu. Kisah selanjutnya adalah kisah yang ke-8. Kisah yang ke-8 ini adalah kisah hantu SPG. Kejadian ini dialami oleh seorang pemuda dan ayahnya. Jadi pemuda tersebut pada saat itu ingin pulang menuju kontrakannya yang berada tidak terlalu jauh dari Mall Klender tersebut. Nah, kejadiannya pada saat itu tahun 2000. Tepat 2 tahun setelah kejadian kebakaran dari Mall Klender tersebut. Jadi ayah dan anak ini habis pulang kampung dan pada saat itu jam menunjukkan pukul 2 pagi dan mereka turun di Terminal Pulau Gadung. Nah, dikarenakan Jakarta pada tahun 2000 itu masih sangat-sangat sepi, akhirnya beliau memutuskan untuk duduk di halte. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang duduk di halte tepat di depan Mall Klender tersebut. Nah, pada saat ayah dan anak ini sedang duduk di halte tersebut, tiba-tiba saja ada sosok wanita cantik yang memang kalau dilihat sekilas perawakannya ini seperti SPG. Dan sosok SPG tersebut tiba-tiba saja duduk tepat di samping mereka. Jadi sang ayah ini menyadari bahwa sosok SPG itu duduk tepat di sampingnya. Dan sang ayah pun secara tidak sengaja melihat ke arah SPG tersebut. Betapa kagetnya sang ayah, dan sang ayah pun langsung menarik tangan anaknya untuk menjauhi halte tersebut. Dan sang anak pun pada saat itu bingung kenapa ayahnya kok tiba-tiba langsung menarik tangannya. Dan anaknya pun bertanya kepada sang ayah, "Kok tiba-tiba ayah narik tangan aku, emang kenapa ya?" "Jangan berisik. Tadi perempuan yang duduk di samping ayah itu tubuh dan wajahnya hangus terbakar." Kisah selanjutnya adalah pembeli nasi misterius.
Setelah terbakar, Mall Klender tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dibenahi. Sehingga suasana yang terbangun dari Mall Klender tersebut menjadi angker. Salah satu yang menjadi saksi keangkeran dari Mall Klender tersebut adalah para pedagang kaki lima. Seperti yang dialami oleh penjual nasi goreng. Saat kejadian itu terjadi, penjual nasi goreng ini melintasi Mall Klender tersebut pada saat jam 2 dini hari. Jadi pada saat melintas, tiba-tiba saja tukang nasi goreng ini mendengar ada yang memanggil dirinya untuk membeli nasi goreng tersebut. Dan seketika penjual nasi goreng ini pun berhenti. Dan betapa kagetnya pada saat dia melihat sumber arah suara yang memanggilnya, tidak ada satu orang pun yang berada di sana. Akhirnya pada saat itu, sang penjual nasi goreng ini merasa sangat ketakutan dan dia pun berusaha untuk memberanikan diri. Namun pada saat dia berjalan beberapa meter saja, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba entah dari mana sang penjual nasi goreng ini melihat sosok yang berdiri di pinggir jalan. Tapi bukanlah orang yang dengan berpenampilan yang normal. Namun dengan tubuh dan pakaian yang seperti habis terbakar dan tidak memiliki kaki atau melayang. Kejadian selanjutnya adalah satpam hantu. Kisah ini dialami oleh seorang penjaga yang berada di Mall Klender. Saat itu penjaga ini mendapatkan tugas jaga malam dengan 2 orang temannya. Hingga tiba waktunya mall ini tutup. Dan ketiga satpam tersebut diwajibkan untuk mengitari mall tersebut dari lantai paling bawah sampai ke lantai yang paling atas. Dan malangnya, sang saksi mata ini ketinggalan oleh 2 orang temannya yang sudah menuju ke lantai atas. Dikarenakan sang saksi mata ini tidak mau ketinggalan lebih jauh, akhirnya dia pun berlari dan sejajar dengan teman-temannya yang lain. Mereka menyusuri lantai 3 tempat banyak ditemukan korban kebakaran. Yang membuat pria ini merasa takut adalah suara langkah kaki temannya yang tidak bergemas di sepanjang lorong kosong. Temannya itu tetap berjalan sampai berbelok di lorong dan menghilang. Dikarenakan ketakutan, penjaga ini akhirnya berlari ke arah belokan. Pada saat sampai di belokan, sang penjaga ini merasa kaget dikarenakan temannya ini sudah menghilang. Dan seketika bau mayat yang sudah busuk pun menyeruak. Dan tanpa berpikir panjang, penjaga ini pun langsung berlari dan menuju ke lantai bawah. Dan betapa kagetnya dia dikarenakan dia menabrak temannya yang menghilang di lantai 3. Dan lebih kaget lagi pada saat temannya itu berkata bahwa mereka tidak ikut patroli ke lantai 3 dan sedari tadi kedua temannya ini hanya menunggu penjaga ini di lantai bawah. Nah teman-teman, demikianlah kisah-kisah atau kejadian-kejadian misteri yang terjadi di Mall Klender. Dan menurut informasi yang saya dengar, Mall Klender pun sampai saat ini masih angker dan banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi di sana. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan kisah atau cerita yang saya ceritakan pada video saya kali ini. Buat teman-teman yang ingin membagikan kisah misteri atau pengalaman misteri yang teman-teman alami, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan bacakan cerita atau pengalaman yang teman-teman alami. Atau teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim kalau ada waktu dan kesempatan, saya akan mendatangi teman-teman untuk teman-teman menceritakan sendiri kejadian misteri yang teman-teman alami. Buat teman-teman yang baru bergabung dan belum klik tombol subscribe,
klik tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang telah mensupport channel saya, di sini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga channel saya ini semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.